kasih. Bahwa kita berbeda keyakinan, berbeda agama, berbeda suku, itu ciptaan Tuhan, harus kita syukuri. Dan mari kita bangun kerukunan bersama agar kita bisa membangun negeri ini dengan baik, sehingga kita sama-sama nikmati aman, tentram, damai, sejahtera lahir dan batin. Amin. Tidak terasa bahwa keberadaan PSNTI di Kota Tarakan sudah sejak 14 tahun yang lalu. Meskipun dalam beberapa tahun terakhir ini PSNTI proaktif untuk melakukan kegiatan di tengah-tengah masyarakat. Namun kami yakin bahwa dengan pelantikan yang kita laksanakan pada hari ini akan memberikan semangat baru dan harapan baru kepada pengurus untuk berkiprah lebih banyak lagi melakukan kegiatan-kegiatan di tengah-tengah masyarakat Tarakan khususnya. Acara pelantikan ini dapat terselenggara dengan dukungan dari para pengurus yang bahu-membahu bekerja sama dan kita selenggarakan dengan cara yang sederhana. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Ketua Umum PSNTI Bapak David Herman Jaya beserta seluruh pengurus pusat yang berkenan melakukan pelantikan pada hari ini dan hadir dengan kekuatan sebanyak 13 orang. Sungguh luar biasa dan itu sangat memberikan motivasi kepada kami Pak untuk terus membawa PSNTI berkarya di tengah-tengah masyarakat. Terima kasih kami sampaikan pula kepada Ketua PSNTI Kaltim Bapak Robin yang telah berkenan menghadiri acara ini. Juga kepada rekan-rekan dan sahabat kami dari PSNTI Kalimantan Selatan yang walaupun acara ini kita selenggarakan dengan sederhana tetapi berkenan menghadirinya, bahkan hadir dengan kekuatan sebanyak 14 orang. Sangat luar biasa, kami berterima kasih sekali Pak. Terima kasih juga saya sampaikan kepada seluruh penasehat PSNTI Tarakan dan pengurus PSNTI yang sebentar lagi akan dilantik, khususnya kepada Bapak Hendra Gunawan yang telah
memberikan tempat kepada kita untuk mempersiapkan acara-acara pelantikan pada hari ini. Terakhir, saya juga mengucapkan terima kasih kepada PT Mandega Citra Niaga Agung Podomoro Group yang turut berpartisipasi dalam acara ini, dan nanti akan sedikit mempresentasikan produk unggulannya di Kota Balikpapan pada akhir acara. Produk unggulannya berupa investasi properti yang sangat menguntungkan. Untuk itu saya harap para hadirin dapat melihat dan menyaksikan nanti preview dari Agung Podomoro Group. Acara ini berlangsung tentunya tidak terlepas dari segala kekurangan-kekurangannya, dan dengan hati yang tulus saya memohon maaf untuk itu. Akhirnya kata sambutan saya cukup sekian dan terima kasih. Selanjutnya kita akan mendengarkan kata sambutan dari Ketua Umum SMTI Bapak David Hermanjaya. Kepada Bapak saya persilakan. Salam sejahtera bagi kita semua, dan masih di bulan Januari 2015 saya mengucapkan selamat tahun baru, semangat baru untuk terus berkarya. Atas kemurahannya juga kita tinggal dan menjadi bagian dari Indonesia. Segala macam perbedaan dan bahkan melalui semboyannya Bhinneka Tunggal Ika mewadahi perbedaan dengan kebersamaan. Undang-undang penghapusan diskriminasi ras dan etnis pada tahun 2008 yang menempatkan semua warga negara mempunyai kedudukan yang sama di dalam hukum dan berhak atas perlindungannya terhadap setiap bentuk diskriminasi ras dan etnis. Dan yang terakhir adalah keputusan Presiden tanggal 12 Maret tahun 2014 yang mengubah penyebutan Cina menjadi Tionghoa. Hari ini menunjukkan batas-batas yang dulu berdiri kuat dan ketat sekarang tidak ada lagi. Kebebasan ini berarti sekeping mata uang dengan dua sisi. Sisi pertama adalah kita menikmati kebebasan ini sebagai hak dengan penuh tanggung jawab. Di sisi kedua, kebebasan ini juga menimbulkan kewajiban untuk ambil bagian dalam pembangunan Indonesia dan mendatangkan kebaikan bagi negara yang kita cintai. Secara pribadi, setiap orang Tionghoa dapat membaktikan dirinya bagi bangsa dengan kedudukan di bidang eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Secara perkumpulan, Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia atau PSMI adalah wadah yang menggalang suku-suku Tionghoa Indonesia untuk bersama-sama seluruh komponen bangsa Indonesia berkiprah dalam pembangunan negara Republik Indonesia menuju masyarakat adil dan makmur. Bersama PSMI, jangan ragu berkiprah bagi bangsa Indonesia. Jangan enggan memikirkan kemajuan bagi negeri ini, dan jangan lelah untuk menanamkan kebaikan di tanah air ini. Hidup PSMI! Hidup PSMI! Hidup PSMI! Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tache Hao. Nggak mau kalah juga. Nggak mau kalah juga. Yang saya hormati Bapak Gubernur Provinsi Kalimantan Utara, yang saya hormati Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Utara beserta segenap pejabat di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, yang saya hormati Bapak-bapak Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Tarakan yang sempat hadir atau yang mewakili. Mohon maaf Bapak Gubernur beserta Ibu ya.
Yang saya hormati segenap pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah Kota Tarakan yang dibahas hadir. Yang saya hormati Wali Kota Tarakan masa bakti 2009-2014 Bapak Haji Denny yang dia. Yang saya hormati Ketua dan segenap pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama Kota Tarakan. Secara khusus yang saya hormati Bapak Ketua Umum Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia Bapak David Herman Jaya beserta segenap rombongan. Yang saya hormati Bapak-bapak Ketua Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia Sekalimantan, rencana program jangka menengah daerah Kota Tarakan yang notabene sudah kita tuangkan di dalam ketinggalan tuh peraturan daerah kota, di mana kota ini ke depan bagaimana tetap eksis dan terus berkembang menjadi kota perdagangan. Sekali lagi mari kita merapatkan barisan bersama semua paguyuban yang ada untuk meningkatkan terus koordinasi, dan khusus kepada pemerintah kota, silakan bapak-bapak untuk mengambil inisiatif melakukan konsultasi, koordinasi dengan pemerintah sehingga semua kita dapat berjalan bersama. Juga yang saya hormati, saya banggakan Bapak Gunadi Sindri Minata, beliau Wakil Ketua Umum beserta seluruh pengurus Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia Pusat yang hadir. Ada dua bagian penting yang perlu saya sampaikan Bapak dan Ibu. Yang pertama tentu saya ingin menjelaskan tentang Kalimantan Utara. Yang kedua saya ingin menyampaikan beberapa harapan dan juga kontribusi pemikiran, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Pak David dan hadirin yang saya hormati, Kalimantan Utara ini dibentuk dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 yang oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia diundangkan pada tanggal 25 Oktober 2012. Tetapi baru diresmikan oleh Presiden, oleh Mendagri atas nama Presiden pada tanggal 22 April 2013. Bersamaan dengan diambil sumpah dan dilantiknya saya selaku penjabat gubernur. Untuk penjabat gubernur di daerah otonomi baru itu tugasnya agak berbeda dengan di provinsi yang sudah lama. Kalau di provinsi yang lama, tugas penjabat gubernur itu hanya dua. Yang pertama, mengkoordinasikan, memimpin penyelenggaraan pemerintahan di provinsi dan juga mengkoordinasikan kegiatan pembangunan. Dan yang kedua, kalau di provinsi yang lama itu adalah mempersiapkan pemilihan kepala daerah yang baru. Tetapi di daerah otonomi baru tugasnya itu menjadi lebih berat. Paling tidak ada 4. Yang pertama itu adalah membentuk organisasi perangkat daerah dan mengisi pejabat atau personilnya. Yang kedua, memfasilitasi dan membentuk DPRD provinsi. Nah, yang ketiga, membantu dan memfasilitasi pemilihan kepala daerah. Dan yang keempat, ini yang sering kurang dipahami atau dipolitisasi, bahkan seolah pejabat gubernur itu tidak boleh melakukan apa-apa. Padahal di dalam undang-undang dan di dalam keputusan Presiden tentang pengangkatan pejabat gubernur di daerah otonomi baru itu juga disebutkan mengkoordinasikan bahkan memimpin pemerintahan, penyelenggaraan pemerintahan dan penyelenggaraan pembangunan di wilayah provinsi itu. Sehingga sering ada tuduhan pejabat gubernur itu tak boleh macam-macam atau itu kewenangannya hanya separuh-separuh.
Pemahaman ini keliru. Bahkan pemahaman itu bukan hanya terjadi di masyarakat awam, tapi kadang-kadang juga ada bupati atau tokoh masyarakat yang berpendapat seperti itu. Sehingga perlu dijelaskan. Karena penjelasan dan komunikasi itu penting agar tidak timbul kesalahan persepsi sehingga menjadi politisasi yang tidak baik. Pejabat gubernur dengan 4 tugas itu cukup berat, Pak. Jadi saya 2 tahun, insya Allah 22 April saya akan mengakhiri masa tugas saya. Itu saya 2 kali diangkat, Pak. Nanti kalau mau diangkat lagi itu tergantung presiden. Tapi mestinya menurut ketentuan itu hanya 2 kali. Saya bersyukur diperpanjang, meskipun pada saat sebelum diperpanjang itu saya meminta kepada Pak Gamawan Maudi waktu itu Mendagri agar saya cukup 1 tahun saja. Tapi kalau pegawai negeri itu tidak boleh menolak tugas. Bahkan pegawai negeri itu sudah disumpah sebelum dia jadi PNS bersedia ditempatkan di mana saja. Nah sayangnya kebanyakan kita sering lupa dengan sumpah dan janji kita. Saya berusaha untuk konsekuen dengan itu, Pak. Jadi saya Pak David keluar dari zona nyaman sebagai Sekda Kaltim ditugaskan kemari. Jadi dengan Kalimantan Utara terbentuk ini sudah berjalan kurang lebih 21 bulan. Alhamdulillah masyarakat di sini sangat kondusif dan sangat mendukung, membantu terbentuknya pemerintahan ini. Nah, marga Tionghoa itu bagi kita tidak asing karena mereka sesungguhnya bagian yang tidak terpisahkan bagi kehidupan orang Indonesia. Jadi tidak ada lagi tadi sudah dijelaskan oleh Pak David, banyak undang-undang yang sudah mengatur dan itu kemajuan besar bagi bangsa kita. Kenapa? Mestinya perbedaan-perbedaan ras, perbedaan-perbedaan suku, perbedaan-perbedaan agama itu sudah selesai. Tidak perlu lagi kita bicarakan, apalagi dengan alasan-alasan itu kita membangun konflik yang tidak perlu. Oh iya betul. Kita sudah saatnya harus bergaul lintas budaya, lintas agama, bahkan lintas bangsa. Karena tidak mungkin kita bisa hidup dalam era global itu dengan cara-cara seperti yang di masa lalu. Nah karena itu hubungan persaudaraan ini perlu untuk kita renungi kembali. Tadi Pak Ketua FKUB mengatakan manusia itu sesungguhnya sumbernya adalah satu. Kita semua bersaudara. Dilahirkan oleh nenek moyang kita yang pertama, Siti Hawa, istri Nabi Adam alaihissalam. Bahkan bukan dilahirkan, kalau menurut riwayat kita Siti Hawa itu dari tulang rusuk sebelah kirinya Nabi Adam. Kemudian terjadi perkawinan antara Nabi Adam dan Siti Hawa, lahirlah kita semua hari ini. Jadi kita sesungguhnya bersaudara, tidak ada yang membedakan. Lalu kenapa kita sering berselisih paham, berkonflik karena perbedaan-perbedaan itu? Karena memang kita belum memahami dengan komprehensif proses yang kita alami. Bahkan kalau kita lihat sejarah, bangsa Indonesia ini sebagian besar nenek moyangnya berasal dari daratan Tiongkok. Nggak bisa maju. Khususnya dari provinsi Yunnan. Jadi kenapa? Nambah uang nggak bisa. Kunming sekarang. Sebagian juga ada dari Pulau Taiwan. Dan tapak-tapak sejarah itu bisa ditelusuri, Pak. Kalau Bapak dan Ibu nanti mengunjungi provinsi Yunnan, orang sekjen ini di daerah sekitar Kunming, itu ada satu suku yang orangnya mirip sekali dengan suku Dayak Kenyah di sini. Bahkan di Pulau Taiwan, baik pakaiannya, bahasanya pun beberapa kalimat dan katanya sama. Memang perlu nanti saya. Nah, saya mohon Pak David melalui PSMT ini menularkan semangat itu, Pak, kepada saudara-saudara kita yang lain. Bahkan bukan hanya menularkan, tetapi juga membantu. Kalau perlu harapan saya melalui PSMT di Tarakan ini dan nanti di Kaltara insyaallah itu bisa bekerja sama dengan seluruh tingkatan pemerintahan
untuk kita bersama-sama membangun semangat kewirausahaan ini dan kemandirian ini kepada warga kita yang lain. Jangan dimiliki sendiri, Pak. Nah, yang kedua, marga Tionghoa itu menurut pendapat saya, mereka itu adalah yang paling berjasa juga bagi pembangunan ekonomi Indonesia. Seperti Pak Juanda ini, dia memiliki karyawan mungkin lebih dari 7.000 orang dengan berbagai usahanya. Saya selalu menyampaikan, saya kalah sama Juanda meskipun jabatan saya jabat gubernur. Jenderal Sudirman. Kalau dihitung-hitung amal ibadahnya, beliau sudah menghidupi 7.000 orang langsung, ditambah anak istri, suaminya dan keluarganya. Gedungnya disewa. Saya berkunjung ke Mustika Aurora. Itu karyawannya 2.000 orang, juga milik marga Tionghoa. Itu adalah amal ibadah dan amal kebajikan yang mungkin tidak dirasakan, tetapi itu jauh lebih bermanfaat. Kemampuan berusaha itu, saya sih banyak. kalau saya paling karena pejabat gubernur, saya bisa mengangkat Pak Banu menjadi sekda ke Banjar juga. atau semua yang lain. Main-main pesat zamannya Mandala. Tapi beliau-beliau itu mempekerjakan orang, memberi gaji, penghasilan, menghidupi keluarga-keluarga itu, dan membuat kehidupan ini menjadi rukun dan damai karena orang bekerja, tidak menganggur. Karena itu mari kita tepuk tangan untuk beliau-beliau seperti itu. Saya yakin Pak David juga punya usaha besar, Pak Gunadi. Nah, saya mengimbau mengajak warga Kaltara berpikir seperti itu. Kalau dia lebih cepat beli dapat. Saya juga Pak David kecil-kecilan juga belajar untuk nanti persiapan pensiun. Kalau mau jalan jauh ke sana, bagaimana kita bisa membuat orang bekerja? Dihubungi saya aja. Karena penting, semua persoalan-persoalan, masalah-masalah sosial yang kita hadapi di dalam bangsa kita ini bersumber dari karena pengangguran. Perwakilannya Mas. Jadi kalau ada orang-orang yang punya kemampuan hebat menciptakan lapangan kerja, mereka itu adalah pahlawan bangsa. Dari Rebu ada. Kalau saya nanti Pak, kalau seandainya saya kepala daerah, orang-orang seperti itu akan saya beri penghargaan khusus. Itu jadi warga terhormat, karena mereka itulah orang-orang terhormat, bahkan mungkin lebih terhormat dari para politisi atau para pejabat, karena mereka memberi kehidupan kepada banyak orang. Nah, mengakhiri sambutan ini, saya ingin mengucapkan meskipun sangat awal, tapi 19 Februari 2015 ini marga Tionghoa Indonesia akan merayakan tahun baru Imlek 2566. Yang menurut tradisi dan kepercayaan Tionghoa itu tahun ini adalah tahun kambing ayu. Kita berdoa di tahun kambing ayu kita semuanya tetap bahagia dan bisa mempertahankan keberhasilan kita. Gongsi Pacai.
pengukuhan pengurus Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara, periode 2015 sampai 2019. Menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya. Memutuskan. Pertama, mengukuhkan pengurus Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara, periode 2015-2019 sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini. Kedua, keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya, maka dapat diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta tanggal 12 Januari 2015. Pengurus Pusat Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia atas nama David Hermanjaya, Ketua Umum, Profesor Dr. Philip K. Wijaya, Sekretaris Umum. Untuk memulai acara penyerahan piagam pengangkatan, kami undang naik ke panggung. Mohon Ketua Umum Bapak David Hermanjaya untuk naik ke atas panggung menyerahkan piagam pengangkatan. Selanjutnya kami bacakan lampiran keputusan pengurus Pusat Paguyuban Sosial Marga Tionghoa, daftar susunan pengurus PSMTI Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara, periode 2015-2015. Dimohon maju ke depan Ketua Dewan Penasehat Hendra Gunawan, anggota Dewan Penasehat Lukas Tengkawang, anggota Dewan Penasehat Hadi Gunawan, anggota Dewan Penasehat Teguh Karyadi, anggota Dewan Penasehat Alum Chandra, anggota Dewan Penasehat Edi Leslie, anggota Dewan Penasehat Chong Irfan Carnanda, selanjutnya kami undang pengurus PSMTI Kota Tarakan, Ketua Sujarwo Welimin, Wakil Ketua 1 Albert Christian Ciftara, Wakil Ketua 2 Davidson, Sekretaris Rudi Limantara, Wakil Sekretaris Roni Yulianto, Bendahara Nixon Tengkawang, Wakil Bendahara 1 Ali Ongko, Wakil Bendahara 2 Robert Kurnia Agung, Bidang Humas Kepala Seksi Binario Ciftara, Wakil Kepala Seksi 1 Bidang Humas Eko Juli Prasetyo, Wakil Kepala Seksi 2 Bidang Humas Hartono Umar, Bidang Hukum Kepala Seksi Hendrik Kusalam Ko, Wakil Kepala Seksi Bidang Hukum Singgih Wijaya, Bidang Budaya Kepala Seksi Alex Haryanto, Wakil Kepala Seksi Bidang Budaya Chang Him Hom, Wakil Kepala Seksi Bidang Budaya Suwarno, Bidang Kesenian Kepala Seksi Richard Susilo Adiguna, Wakil Kepala Seksi 1 Bidang Kesenian Darius, Wakil Kepala Seksi 2 Bidang Kesenian Irawan Chandra, Bidang Sosial Kemasyarakatan
Kepala Seksi Awing Jimantoro. Wakil Kepala Seksi 1 Bidang Sosial Kemasyarakatan Susanto Chandra. Wakil Kepala Seksi 2 Bidang Sosial Kemasyarakatan Indra Herianto. Bidang Olahraga dan Pemuda, Kepala Seksi Terason David. Wakil Kepala Seksi 1 Bidang Olahraga dan Pemuda Cherry Gunawan. Demikianlah susunan pengurus PSMTI Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara, periode 2015 sampai dengan 2019. Apa Kota Tarakan siap untuk berikrar untuk dilantik? Kita mulai. Ikrar PSMT. Mengharapkan berkat dan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa. Dengan kesadaran dan tanggung jawab, kami pengurus Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia, Kota Tarakan, dengan ini berikrar. 1. Akan menjunjung tinggi harkat, martabat dan kehormatan PSMTI. 2. Akan mentaati anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan peraturan serta mendukung program kerja PSMTI. 3. Akan menghormati hak sesama anggota PSMTI dan orang lain. 4. Akan beretika yang santun berdasarkan budaya Tionghoa. Sekian, terima kasih.
Herman Piu, Aken. Ketua Dewan Penasihat Jackson Liman, Edi Lasmianto, Kusnadi Gunawan. Ketua Dewan Pemeriksa Keuangan Sunyoto Yuan Susanto, Hansen Awal. Ketua Thomas Lasmianto. Wakil Ketua 1 dan Kaderisasi Freddy Lians. Wakil Ketua 2 Bidang Sosial dan Budaya Yanto Titi. Wakil Ketua 3 Bidang Pendidikan Andrianto. Wakil Ketua 4 Bidang Pemuda dan Olahraga Erik Suparto. Wakil Ketua 5 Bidang Wanita dan Kesehatan Dr. Wita Marlina. Wakil Ketua 6 Bidang Humas dan Dokumentasi Halim Loki. Wakil Ketua 7 Bidang Hukum dan HAM Hendrikus Sarjana Hukum. Sekretaris Budiman STMM. Wakil Sekretaris 1 Ade Nirmala Enwi. Wakil Sekretaris 2 Charles Budiman. Bendahara Wanto. Wakil Bendahara 1 Evivana N. Sarjana Ekonomi. Wakil Bendahara 2 Agus W. Sarjana Teknik. Kepala Bidang Organisasi Rian Yudhistira. Wakil Kepala Bidang Organisasi Beni Pang. Anggota Irawan Sarjana Ekonomi. Kepala Bidang Kaderisasi Stefanus Ase. Wakil Kepala Bidang Kaderisasi Ismoyo. Anggota Dedi Herlambang. Kepala Bidang Sosial Teneng Sirim. Wakil Kepala Bidang Sosial Dares Lukito. Anggota Mince Setiawan. Anggota Erna Wati. Anggota Syaudianto. Kepala Bidang Budaya Nixon Aju. Wakil Kepala Bidang Budaya Andri Kandrani. Anggota Mulyadi Tan. Anggota Roy. Kepala Bidang Pendidikan Hardi. Wakil Kepala Bidang Pendidikan T. Alex Aryawan Sarjana Ekonomi. Anggota Mulyanto. Anggota Heri Effendi. Kepala Bidang Pemuda Doni Yanto. Wakil Kepala Bidang Pemuda Lim Sumirman. Ikrar PSMTI mengharapkan berkat dan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa. Dengan kesadaran dan tanggung jawab, kami pengurus Paguyuban Sosial Madura Tionghoa Kabupaten Malinau dengan ini berikrar: 1. Akan menjunjung tinggi harkat, martabat dan kehormatan PSMTI. 2. Akan mentaati anggaran dasar. 3. Wakil Sekretaris Yanto. Bendahara Rusdi Julius. Wakil Bendahara Edi Gunawan. Bidang RT Kepala Seksi Yuliati Sulistyo. Bidang Sosial Kepala Seksi Evan Santreo. Bidang Pemuda Kepala Seksi Rianto Wok. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 12 Januari 2015. Pengurus Pusat Paguyuban Sosial Warga Tionghoa Indonesia David Hermanjaya, Ketua Umum. Profesor Dr. Philip K. Wijaya, Sekretaris Umum. Harusnya jangan sama iya. Iya. Ada dia